8 kiat sukses mendidik anak. Nah, anak-anak ini bisa mendengarkan. Anak-anak kita adalah calon pemimpin bangsa dan anak-anak nanti bisa tumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi. Yang pertama, kiat sukses mendidik anak adalah senantiasa berazam di dalam diri, hati dan lisan kita untuk ikhlas dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik anak ini untuk apa? Karena kita ikhlas karena Allah semata. Bukan agar nanti mendoakan saya, iya itu bonusnya. Bukan agar nanti bisa memuliakan orang tua, iya itu bonusnya. Tapi yang utama adalah ikhlas karena Allah semata. Ya, jadi betul-betul kita mendidik anak kita, menafkahi, menemani saat parenting, menghadiri undangan, ini ikhlas karena Allah semata. Itu. Kemudian di dalam ikhlas ini tentunya akan banyak sekali ujian untuk Allah tahu benarkah hambaku ini ikhlas mendidik, mengasuh dan membiayai putra-putri yang aku titipkan ini karena aku, maka tentunya akan ada ujian-ujian di situ. Nah, siapakah yang ketika diuji tidak gerundel, hujan-hujan yo datang dengan senyum ya. Misalkan tadi kok sempat kepleset, astagfirullahaladzim, segera bangkit dan menuju lagi dengan penuh pengharapan kepada Allah. Nah, inilah teruji keikhlasannya. Itu. Nah, selanjutnya seiring dengan ikhlas ini tidak bisa tidak adalah takwa. Takwa itu menyerahkan segala sesuatunya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita, sekiranya kok anak kita melanggar aturan ya, ibunda kalau mengingatkan anaknya, misalkan anaknya kok lupa nggak sholat, kita bilangnya begini, nak, sholatlah nak, Allah memperhatikanmu. Kalau Allah lihat kamu sholat nak, Allah tersenyum ya. Mungkin kalau dulu kita pernah pakai bahasa begini nak, begini ayah bunda, ayo sholat, nek ra sholat dimarahi ayah. Nah, nanti ayah ini seolah-olah sosok yang menakutkan gitu ya. Nah, secara tidak langsung kita juga bisa sedikit menggeser ya akidah anak bahwa takutnya sama ayah. Padahal ketaatan pertama sama Allah, kemudian sama orang tua. Itu ya anak-anakku, ayah bunda semuanya. Jadi senantiasa kalau kita mengingatkan anak-anak kita, Allah itu punya CCTV yang maha dahsyat. Nanti nak di akhirat kelak sayangku, semua orang itu disetelno video nih. Bayangkan kalau video kita ini banyak perbuatan buruk digambarkan di sebuah kitab, bahwa rasa malu itu akhirnya kita keringat dingin. Kalau kok ternyata perbuatan buruknya banyak, keringat dinginnya ini bisa sampai bikin kita tenggelam loh. Jadi misalkan dilihatkan gambar, oh ngambil sandali koncone gak izin misalnya, keringat dingin. Loh, itu kok pernah disuruh ustadzah nggak patuh misalkan, kok ustadzah misalkan, keringat dingin. Nah kita juga begitu. Nanti ketika disetelkan video kita ayah bunda ini, ketika anaknya datang misalkan, bunda kakiku sakit habis main sepak bola ketatap misalkan ya. Nanti bunda yang gini, oh salahmu, hati-hati, ditunjukkan Allah, ini orang tua nggak sabar ini. Nah itu kita juga malu berkeringat dingin. Nah hendaknya kita sebagai orang tua senantiasa mengingatkan kepada diri kita dan anak-anak kita semuanya untuk senantiasa ikhlas ya, ikhlas dan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah berikutnya, poin kedua, kiat sukses menjadi orang tua. Kita semuanya ini adalah orang tua, ustadzah ini juga orang tua, maka ini untuk kita semuanya ya. Kedua apa? Ilmu. Kudu duwe ilmu. Didik iku enek ilmune. Kudu terus belajar, harus terus belajar ya. Maka dari itu senantiasa berupaya memilihkan anak-anak kita teman yang baik. Karena apa? Anak kita ini seperti temannya. Maka dari itu anak-anakku sayang, selalu cari teman yang baik. Kok ada temenmu yang gak baik nak, kamu gak usah dekat-dekat sama dia. Cari teman yang baik saja, karena kamu seperti temanmu. Seperti itu ya. Kemudian senantiasa berupaya untuk menuntut ilmu. Jadi yang belajar ini nak, bukan hanya kamu sayang, ayah bunda juga belajar. Ustadzah juga belajar. Ustadzah ini nak, kita semuanya nak, belajar lembut, belajar halus. Ya, belajar berkata yang sopan,
belajar senantiasa mengucapkan hanya kata-kata yang baik, karena kita tidak bisa memperbaiki orang, memperbaiki seseorang tanpa kebaikan. Kita nggak bisa membangun akhlak, membangun pribadi tanpa kita menjadi orang yang baik, tanpa kata-kata yang baik, tanpa perilaku yang baik. Itu sehingga kita senantiasa belajar, cari ilmu, semuanya memperbaiki lesannya dalam berkata. Anak-anakku sayang juga demikian, ustadzah-ustadzah juga demikian. Nah, ustadzah dan kita semuanya senantiasa dengan anak-anak menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, kita sebagai orang tua juga begitu. Sering tolong, minta maaf, lewat permisi maaf ya nak silakan pakai sendalnya yang benar. Misalkan, maaf silakan menata sandalnya, tolong letakkan. Nah, kita senantiasa gunakan kata-kata yang baik. Ini tidak bisa menjadi habit, kebiasaan tanpa kita berlatih. Nah, mari kita sering-sering berlatih untuk maaf, terima kasih, minta tolong. Itu habis diberi apapun terima kasih. Bayangkan, kamu dimintain tolong misalnya. Mas Raffi, tolong ambilkan sandalku. Lalu Mas Raffi ngambilkan, dikasihkan Mas Nizar misalkan. Setelah ngasihkan, Mas Raffi bilang, makasih ya Mas Nizar loh. Yang terima kasih yang ngasih loh. Bayangkan, temennya yang dikasih pasti akan lebih berterima kasih. Seperti itu. Nah, selanjutnya anakku sayang dan bunda semuanya serta ustadz-ustadzah, yang keempat adalah tanggung jawab. Anak-anak ini dititipkan Allah kepada kita. Bayangkan kalau kita ke anak-anak itu jadi anak-anak itu mulia Jadi begini misalkan, nak, engkau dijaga oleh Allah nak, kamu diberi pakaian yang layak, kemudian yang syar'i. Nah, anak-anak ini berbeda dengan mereka yang bajunya asal-asalan. Misalnya di forum ini, etikanya pakai baju yang sopan, yang syar'i, kelihatan ganteng, rapi. Ini menghargai diri kita dan orang lain. Kita bukan orang yang ngasal, misalkan forum seperti ini pakai kaos oblong misalkan, pakai celana pendek misalkan, apalagi pakai celana bolong-bolong misalkan. Nah, itu nanti berarti kurang menghargai diri sendiri dan kurang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya anakku sayang dan bunda semuanya serta ustadz-ustadzah, yang keempat adalah tanggung jawab. Anak-anak ini dititipkan Allah kepada kita. Bayangkan kalau kita ke anak-anak itu jadi anak-anak itu mulia Jadi begini misalkan, nak, engkau dijaga oleh Allah nak, kamu diberi pakaian yang layak, kemudian yang syar'i. Nah, anak-anak ini berbeda dengan mereka yang bajunya asal-asalan. Misalnya di forum ini, etikanya pakai baju yang sopan, yang syar'i, kelihatan ganteng, rapi. Ini menghargai diri kita dan orang lain. Kita bukan orang yang ngasal, misalkan forum seperti ini pakai kaos oblong misalkan, pakai celana pendek misalkan, apalagi pakai celana bolong-bolong misalkan. Nah, itu nanti berarti kurang menghargai diri sendiri dan kurang bertanggung jawab. Nah, anakku sayang ustadz-ustadzah dan kita semuanya kaitan dengan tanggung jawab ini, apapun yang berkaitan dengan diri dan sekitar kita, kita berupaya untuk turut bertanggung jawab. Jadi barangnya dijaga dengan rapi, kemudian sebagai orang tua ini juga senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan tanggung jawabnya. Nah, termasuk kehadiran dan kumpul kita bersama di sini di Education Parenting ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Kita sudah akad nih, kita kerjasama. Kita akan bersama-sama bergandengan tangan dengan mesra untuk menjadikan anak kita anak yang solih-solihah, yang hafidh-hafidhoh. Maka dari itu diupayakan ketika parenting sebisa mungkin untuk hadir. Ini termasuk tanggung jawab yang luar biasa. Karena itu anak-anakku sayang dan kita semuanya, ayo kita beri aplaus untuk ayah bunda yang hari ini hadir. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ini adalah bentuk komitmen tanggung jawab. Dan yang hari ini belum bisa hadir, kita doakan bersama sayang. Semoga di Education Parenting ke depan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan sehingga bisa membersamai kita bersama. Yang saat ini ada kesulitan, semoga dimudahkan.
yang saat ini ada kesempitan waktu sehingga tidak bisa datang, semoga nanti dimudahkan. Demikian. Nah, poin yang kelima nih. Yang kelima, ayah bunda, anakku sayang dan ustadz-ustadzah semuanya, yaitu sabar dan tabah. Nah, sabar di sini sayang, sabar itu dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'a sobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kalau tidak bersabar, itu yang membersamai siapa sayang? Setan. Orang yang marah-marah itu bersama setan. Karena marah-marah itu berarti tidak sabar, gitu ya. Nah, kalau kita ingin punya rumah ini rumah surga, jangan marah-marah. Anak enak ingin punya rumahnya seperti istana, seperti surga, di rumah tidak marah-marah, ya. Kalau sabar bersama Allah, kalau tidak sabar nanti bersama setan. Maka begitu kita mau nggak sabar nih, mau marah nih, langsung astagfirullahaladzim. Ingat ya sayang ya, kalau mau cemberut langsung astagfirullahaladzim, langsung senyum. Mau marah nih, astagfirullahaladzim. Mau males-malesan nih, astagfirullahaladzim, gitu ya. Lupa nih, mau berkata yang nggak baik, astagfirullahaladzim, ya. Lupa nih mukanya mau tidak enak dilihat, astagfirullahaladzim. Jadi anak-anakku sayang, kita semuanya sering berkaca ya. Lihatlah di kaca itu wajah yang enak kita lihat, itulah yang dilihatkan kepada orang lain. Kalau yang nggak enak nggak usah dilihatkan, gitu ya. Sabar, menghafal sabar, ya. Ngomong anak sabar, itu. Tabah, tabah itu nek sulit, kalau angel jangan putus asa. Itu namanya nggak tabah. Gimana nak tadi ujiannya? Wangel ustadzah. Tidak sulit kalau belajar. Kalau ada yang bilang, kalau ada yang belum bisa, bilang saja, ustadzah tadi saya belum bisa ini ustadzah, gitu. Tapi nggak usah bilang wangel ustadzah. Kenapa? Nanti angel sungguhan, nggak bisa nanti kamu. Tapi kalau kamu bilang, ustadzah tadi saya belum bisa ustadzah, tapi habis ini saya akan belajar, nanti pasti bisa. Itu ya nak ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan menjadi doa. Nah, selanjutnya poin ke-6, ini untuk kita semuanya sayangku, untuk anak-anakku, untuk ustadzah, untuk ayah bunda, untuk kami, untuk kita semuanya, yaitu apa? Tidak kasar. Ya, tidak kasar. Tidak kasar itu yo perkataan, yo perbuatan. Kamu mau disenangi temenmu yang sopan, yang lembut, yang baik, ya. Tidak kasar. Kasar ini bukan hanya perbuatan, bukan hanya perkataan, tapi ekspresi wajah ini juga bisa kasar. Nah, bayangkan kalau kita memandang orang dengan tidak suka, itu pandangan yang kasar. Tapi kalau kita memandang dengan penuh keteduhan, penuh kasih sayang, itulah pandangan yang disukai Allah, itu ya. Jadi tidak kasar. Kalau kita mau anak kita nurut sama kita, lembutlah. Wahai ayah bunda, sekiranya ayah bunda tahu, sekiranya kita semuanya menyadari bahwa pelukan yang ayah bunda berikan, yang ustadz-ustadzah berikan ke anak-anak itu bisa melembutkan hati, bisa mencerdaskan, bisa membahagiakan, bisa menghilangkan kegalauan, bisa menghilangkan kesedihan, bisa menumbuhkan kesemangatan. Tentunya ayah bunda dan kita semuanya akan sering peluk anak kita. Ada sebuah kisah anak yang naudzubillah ya, sering melanggar aturan. Rengkengnya terakhir, sering gak mlebu sekolah, sering nukari koncone. Orang tuanya bingung, ustadzah anakku kok begini. Lalu waktu itu ustadzah cuma bilang, bunda, boleh saya minta tolong apa? Coba ayah dan bunda setiap hari lebih sering memeluk anaknya. Coba bunda hari ini sudah peluk anaknya berapa kali misalnya? Yo ras sempat us, ya bapak yo gak sempat us, budal mergawe isu-isu us. Nah, cobalah upayakan ketika bertemu anaknya, dipeluk hati ketemu hati, sudah nggak usah banyak ngomong, dipeluk aja, sering dipeluk, dikuatkan, ditepuk-tepuk pundaknya. Setelah dilakukan 40 hari, anaknya jadi lembut loh hatinya, berkurang nakalnya, berkurang tidak patuhnya. Lama-lama anak ini menjadi anak yang baik. Nah, begitu juga
kita semuanya. Nah, anak-anak ini kalau di pesantren kan ayah bundanya ustadzah nih. Makanya kalau berangkat sekolah semuanya peluk anaknya. Ini kan punya anak masing-masing ini. Ustadzah ini anaknya dua-dua ini. Ya. Gitu ya ustadzah ya. Mau anaknya patuh sering dipeluk. Ketika dipeluk itu sambil didoakan. Soleh ya nak ya, hafid ya nak ya. Jangan cengengesan ketika peluk. Peluk itu doa. Kalau antum peluknya cengengesan itu enggak mendidik ya. Anak-anak juga gitu. Kalau dipeluk dan minta doa, minta restu. Ya. Itu sama ayah bunda sering dipeluk anak-anaknya ya. Nanti di rumah ini ya, mumpung di rumah peluk terus. Kalau kok rewel ya dipeluk aja. Ya minta apa dipeluk aja ya. Biarkan hati yang bicara. Di situ ada keteduhan, di situ ada sinap-sinap yang nyambung-nyambung ketika menemukan kedamaian dari dekapan ayah dan bundanya itu ya. Apalagi pelukan ayah itu luar biasa. Ya makanya yang biasa meluk itu kan bunda. Kalau ayah lupa bun kasih kode, ayah kasih kode supaya meluk, karena ayah itu kadang lupa. Tapi kalau bunda itu kadang otomatis ya, otomatis ketika nempel pasti dipeluk. Nah ayah belum tentu gitu ya. Bukan karena ayah nggak kurang sayang, nggak, ayah itu sangat sayang, mungkin lebih sayang dari bunda. Tapi refleks ayah mungkin berbeda dengan refleks bunda. Maka ketika lupa kita kasih kode peluk gitu ya. Anak laki-laki yang sering dipeluk oleh ayahnya akan menjadi anak yang lebih patuh dan lebih cerdas, ya lebih bertanggung jawab. Apalagi anak-anak yang selain sering dipeluk ayahnya, kalau di rumah waktu sholat diajak ke masjid. Nah itu anak-anak laki-laki banget gitu ya. Itu. Nah selanjutnya ayah bunda poin berikutnya ini adalah penyayang. Nah penyayang ini anak kita salah kita ingatkan dengan cara yang baik. Kita mau ingatkan nih anak kita masih mau diingatkan karena ganggu adiknya. Mengingatkannya jangan di depan adiknya. Ya, mengingatkannya dengan cara yang baik. Misalnya, Mas, kenapa tadi gangguin adiknya? Harusnya seperti apa ya? Dengan cara yang baik, diingatkan dengan cara yang baik seperti itu. Adiknya juga begitu. Ketika adiknya kok gangguin Mas, adiknya juga diingatkan. Adik, gimana sopan santunnya kalau sama Mas ya? Walaupun anak itu masih sebesar Dek Mahya misalnya, atau dek data misalkan, bisa kita nasihati karena bisa dengar, kemudian otaknya sudah bisa menyambung, hatinya bisa merasa gitu ya. Itu ya ayah bunda ya, senantiasa kita mengajarkan tentang bagaimana menyayangi anak-anak yang biasa dengan penuh kasih sayang, maka dia akan menjadi anak-anak yang pandai menyayangi orang lain. Anak-anak yang dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kasih sayang itu ayah bunda, ustadz-ustadzah semuanya, anak salah segera diingatkan. Kapan? Kalau bisa saat itu juga, tapi dengan cara yang baik. Misalkan tahu-tahu dia nyaduk koncone. Misalkan nggak sengaja Mas Davi konflik sama Mas Ilyas, misalkan Mas Ilyas kok agak emosi, misalkan nyaduk Mas Davi misalkan bales, nah langsung sayang Mas Davi, Mas Ilyas duduk sini nak, didudukkan sama ustazah, ya terus diberitahu tadi gimana, kenapa kok tadi ustazah lihat saduk-sadukan coba cerita, misalkan begitu. Kemudian kita nasihati dengan cara yang baik tanpa mempermalukan, tetapi kita beritahu yang benar bagaimana. Seperti itu. Nah di rumah juga demikian. Itu ya ayah bunda dan ustadz-ustadzah semuanya juga anak-anakku. Nah selanjutnya adalah lunak dan fleksibel. Nah lunak dan fleksibel ini kita sebagai orang tua tidak kaku. Ya, kita mengasuh, mendidik, tegas kepada anak-anak kita sesuai pembawaannya masing-masing. Karena ada anak kita ini kalau jalan ada yang kelemer lodinya lama tuh ada. Tapi ada yang cek. Nah, ada anak kita yang kalau dia diingatkan langsung, dia langsung paham. Tapi ada yang harus berkali-kali, ada yang harus panjang kali lebar juga ada. Itu. Nah, ini kita mengetahui dan kita luwes sesuai kondisi anak kita masing-masing. Mungkin anak kita 3 orang, 1 diketipi tok paham. Oh, aku kan menang. Ya. Ada yang 1 lagi harus dibilangi, sayang, sopan, tertib. Itu baru paham. Yang ketiga, digitu kan belum paham, sambil dicekeli tangani misalkan. Nah, inilah luwes dan fleksibelnya dalam mendidik. Tetapi tetap dengan kesabaran dan penuh kasih sayang. Jangan kemudian ketika megang tangannya ambek melirik, misalnya ambek pelilik-pelilik, ambek kayak marah, jangan.
tetap kita pandangannya adalah teduh, pandangan penuh sebagai orang tua. Itu ya. Selanjutnya, tidak mudah marah. Nah, anak-anakku sayang, orang yang disayangi Allah adalah orang yang tidak mudah marah. Orang yang kuat, orang yang tidak mudah marah. Siapa yang sering marah berarti dia paling lemah. Nah, ingat-ingat itu ya untuk kita semuanya. Siapa sering marah berarti dia paling lemah. Karena seseorang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Nah, Ustazah ambil sedikit kisah dulu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Pernah suatu saat Khalifah Ali itu perang. Khalifah Ali itu kalau perang, kalian tahu nggak nak? Walaupun musuhnya itu orang-orang kafir, nak, orang-orang yang nggak menyembah Allah, orang-orang pendusta. Khalifah Ali itu kalau perang nggak pakai marah. Khalifah Ali itu walaupun sabet sana sabet sini ya, serang sana serang sini, tapi dengan penuh rasa ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh penghambaan. Intinya tidak emosi, tidak marah. Pernah Khalifah Ali itu perang dengan musuhnya itu nak kuat. Khalifah Ali ini sampai agak lama menghadapi dia, sampai ketika musuhnya ini akhirnya bisa kalah sama Khalifah Ali, tapi musuhnya itu tiba-tiba meludahi muka Khalifah Ali terus gitu. Setelah diludahi nak sama Khalifah Ali itu, ketika mau dibunuh gak jadi. Lalu heranlah sahabatnya Khalifah Ali yang juga anak buahnya ini bertanya, wahai Khalifah, kenapa musuh tadi tidak Khalifah bunuh? Lalu Khalifah Ali bilang bagaimana? Karena ketika dia meludahiku aku emosi, aku marah, maka aku tidak membunuhnya. Karena selama aku berperang aku tidak marah. Kalau aku mau membunuhnya harus dalam kondisi tidak marah. Ya, itu di zaman Khalifah Ali itu. Nah, sekarang perangnya berbeda nak. Sekarang perang kalian melawan siapa? Pengen HP-an terus misalnya, pengen dolanan terus. Nah, itu perangnya. Nah, ketika kalian HP-nya diminta, ya misalnya, maaf ibu pinjam HP-nya, lalu kalian gamenya lagi seru nih, lalu mau marah, bunda, langsung astagfirullahaladzim, iya bunda silahkan, gitu langsung ingat, ya langsung istighfar, tidak nuruti marahnya, karena kalau nuruti marahnya berarti lemah, berarti temannya setan. Nah, kalau bunda dan ayah anda ini mengingatkan kalian nak, bunda dan ayah tidak dalam kondisi marah, tapi bunda dan ayah dalam kondisi penuh kasih sayang. Tapi ketika kalian salah diingatkan, itulah sayang. Ya, itulah sayangnya orang tua. Nah, orang tua itu kalau sayang nak, salah pasti diingatkan. Kalau anaknya nggak baik pasti dibetulkan. Maka anak-anakku sayang dan kita semuanya senantiasa senanglah kalau diingatkan, ikhlaslah kalau ditegur, bersemangatlah kalau dinasehati. Begitu ya sayang ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, kiat kita yang terakhir dalam menjadi anak yang soleh-solehah, dalam mendidik anak bagi kita semuanya para orang tua, yaitu menjaga agar kita senantiasa dekat dengan anak-anak tapi tetap berwibawa. Dulu dikisahkan kalau ayah bunda dan kita semuanya mempelajari di dalam kitab-kitab Nabawiyah, disebutkan bahwa seperti Khalifah Ali, Abu Bakar dan lain semuanya, ini sebetulnya kan muridnya Nabi. Tapi Nabi nggak pernah bilang itu murid saya. Di Al-Quran disebutnya apa nak, di hadis-hadis itu, di buku itu disebutnya sahabat. Itu muridnya Nabi loh, tapi disebutnya sahabat Nabi. Itulah indahnya Islam. Di Islam itu memposisikan seorang guru dengan seorang murid, seorang ayah ibu dengan anak, itu sahabat. Yang namanya sahabat itu dekat, ya dekat, ya menjaga kedekatan, tapi tetap berwibawa. Ya tetap, misalnya anak-anakku sayang didekati sama Ustazah Roza, kalian senang sama Ustazah Roza, tapi tetap hormat, tetap sopan. Nggak boleh kemudian tidak sopan. Ya, karena Ustazah ini mendekati sebagai sahabat, tapi beliau-beliau ini tetap guru ya. Jadi tetap punya wibawa. Itulah hubungan yang indah. Begitu pula orang tua. Ya, misalkan kita lagi duduk sama anak, kita ngobrol, kita sharing, kita dekat sekali. Tetapi tetap
anak itu tetap menghargai dan kita tetap menjaga wibawa. Di antara menjaga wibawa orang tua itu adalah senantiasa berupaya berkata dan bersikap yang baik di dekat anak-anak kita dalam kondisi apapun. Nah, inilah kiat kita bersama untuk menjadi lebih baik, baik sebagai anak, sebagai orang tua. Nah, kita tingkatkan kedekatan ini ya nak ya, kepada temannya, kepada ustadzahnya, kepada keluarga teman-temannya. Kita sebagai sahabat karena Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga, saling menghormati dan menghargai. Demikian ayah bunda, semoga ini semuanya membawa hikmah untuk kita semuanya dan bisa meningkatkan kesungguh-sungguhan dan merefresh kita kembali di dalam melaksanakan fungsi dan peran kita sebagai orang tua. Kami atas nama Ustadz Usada, pengurus dan segenap keluarga besar pesantren Darul Hufat mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang mungkin kami lakukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatkun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.